Namun banyak pasangan yang memulai hubungan itu dengan pacaran, kemudian mereka menikah. Nah, pertanyaannya nih Ustazah, apakah ketika mereka menikah dosa pacarannya itu masih ada? Ada istilah membeli atau melamar seseorang itu seperti jangan seperti membeli kucing dalam karung, istilahnya seperti itu. Menggabungkan dua karakter yang jelas berbeda gitu banget. ya, apalagi tidak dilalui tadi bahasa pacaran begitu ya. Ini kan berarti justru pengenalannya ada setelah mereka menikah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hikmah TV, kembali lagi bersama saya Lutfiah Haura Ramadanti di podcast Sisi Perempuan. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu sisi perempuan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga Islami. Kita akan membahas seputar pacaran sebelum menikah, kemudian peran wanita dalam keluarga, dan juga kehidupan rumah tangga, cara menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga sesuai panduan Islam. Di sini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmunya kepada kita semua pastinya. Kita sapa Ustazah Sinta Santi Elsi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya Ustazah, jazakillah khairan udah mau meluangkan waktunya untuk berkunjung ke podcast Sisi Perempuan. Ini langsung aja nih ya Ustazah ke topik pertama, topik yang sering menjadi pertanyaan besar tentang pacaran sebelum menikah. Sebagaimana kita tahu pacaran itu dosa Ustazah, namun banyak pasangan yang memulai hubungan itu dengan pacaran, kemudian mereka menikah. Nah, pertanyaannya nih Ustazah, apakah ketika mereka menikah dosa pacarannya itu masih ada? Dan apa solusi yang diberikan Islam untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang dimana sebelumnya dimulai dengan pacaran itu, Ustazah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan satu kesempatan ya bagi kita untuk bisa memaksimalkan pemahaman terutama bagi para remaja, ya, karena mereka yang sudah menikah tentu harus mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan, begitu ya. Nah, pertanyaan ini sangat relevan. Bagaimana sih kalau kita memahami tentang pacaran itu dalam Islam? Karena banyak banget di masyarakat secara keumuman beranggapan kalau kita melakukan pacaran dengan edisi Islam tuh boleh-boleh aja gitu. Padahal tentu kita harus pahami bahwa yang namanya pacaran dalam Islam itu nggak ada. Namun Islam itu memberikan sebuah jalan bagaimana orang yang bisa saling mengenal satu sama lain agar ada istilah membeli atau melamar seseorang itu seperti jangan seperti membeli kucing dalam karung, istilahnya seperti itu. Maka di dalam Islam ada istilah ta'aruf. Ta'aruf inilah yang nantinya prosesnya akan menjadi sebuah perjalanan di mana setiap calon pasangan itu harus saling kenal mengenal, dan di saling kenal mengenal inilah perlu adanya mediasi. Ya, jadi kalau bahasa pacaran yang dilakukan oleh orang secara keumuman ya berdua-duaan, melakukan hal-hal yang sensitif sampai pada tingkat perzinahan itu dilakukan berduaan, jelas itu sesuatu yang memang diharamkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah basic ta'aruf di dalam Islam itu sesungguhnya dibolehkan. Karena memang ini merupakan sebuah mediasi yang dilakukan pada saat mereka hendak melakukan khitbah atau mereka akan melakukan sebuah pernikahan yang diresmikan. Nah, kalau pertanyaan itu sudah kita pahami bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang dilarang, apalagi kalau pacaran model yang kita dengar, kita lihat edisi kekinian yang seolah-olah menghalalkan semua gitu loh ya. Betul, sampai berpegangan, sampai cipika-cipiki, sampai akhirnya naudzubillah min dzalik menyerahkan kehormatannya, itu jelas sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Namun sekali lagi bahwa ta'aruf di dalam Islam itu merupakan sebuah sarana untuk bisa dikedepankan bagaimana masing-masing berkenalan dalam tanda petik
baik sesuai dengan mediasi yang disyariatkan. Nah, kalau seorang sudah menikah dan dilalui sebelumnya dengan pacaran begitu ya, apakah dosa itu masih mengikut? Tentu berbeda hukumnya ketika orang ini menyadari bahwa saat dia masih muda dulu pernah melakukan sebuah kesalahan, setelah itu mereka melakukan pernikahan, mereka punya keturunan, Allah kasih bentangan anugerah, mereka punya ilmu, mereka menyadari kesalahan itu, mereka bertaubat, maka tentu Allah Maha penerima taubat. Masya Allah. Artinya kalau dikatakan dosa, ya jelas berdosa. Tapi dosa itu sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, seperti apapun, itu ternyata mudah buat Allah kalau seseorang itu mau memohon ampun. Jadi prinsipnya siapapun yang mohon ampun kepada Allah setelah ilmu dan hidayah dia dapatkan, ya dia cari dengan baik, dengan upaya yang maksimal, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya Ustazah. Jadi apakah pernikahan orang yang menikah karena pacaran itu diridhoi Allah, Ustazah? Bab diridhoi itu kita nggak pernah tahu ya. Iya, betul. Seseorang itu tahu itu diridhoi atau enggak, itu hak vetonya Allah. Tapi bagaimana cara kita mengikhtiarkan supaya dapat keridhaan itu yang harus kita cari. Iya. Jadi ibarat kata begini, ketika kita ujian, nih kayak teman-teman nih, gitu kan, di kampus kan pasti ada ujian. Iya. Ikhtiarnya belajar di waktu malam hari, waktu di siang hari, dan semua kita udah optimalkan. Ikhtiar kita itu kita tuangkan ketika ujian, gitu ya. Maka pada saat ujian, naudzubillah min dzalik, ternyata kita nggak mampu ngejawabnya, tapi kita lakukan dengan cara yang lain, yaitu nyontek, gitu ya. Nah, bab nyontek ini berarti apa? Kita dapat kesuksesan, tetapi bisa jadi nggak berkah. Gitu ya. Nah, makanya ketika kita berada dalam proses pernikahan ini juga harus kita pahami ridho Allah itu dapat nggak sih, kita dapetin apa enggak sih, gitu ya. Itu bukan hak veto kita yang mengklaim bahwa kita dapat ridho atau enggak. Tapi tugas kita adalah mengikhtiarkan untuk mendapatkan jalan keridhoan itu. Gitu ya. Iya, Allah nggak suka kita pacaran, ya berarti jangan kita jalani. Allah suka kita melakukan hal-hal yang baik, maka itulah yang dijalani. Jadi kita ikhtiarkan sesuatu yang baik, yang itu nantinya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Masya Allah. Jadi jika ada pasangan yang sebelum menikah mereka pacaran, kemudian mereka bertaubat, insya Allah akan Allah ampuni, gitu ya. Pasti, Ustazah. Allah Maha Pengampun. Betul. Terus Ustazah, jika pasangan ini sudah bertaubat, bagaimana sih pandangan Islam terhadap konsep taubat dan upaya memperbaiki diri tersebut? Kalau dikatakan bagaimana konsepnya, tentu yang pertama ya, orang itu harus betul-betul punya niat yang kuat bahwa dia nggak akan melakukan hal yang sama baik pada dirinya maupun keturunannya. Jadi kalau dia sudah menikah nih, gitu ya, dia sudah ngelewati strategi-strategi yang dulu kayaknya nggak bener banget, gitu ya. Nah, maka saat hidayah Allah itu sudah dia dapatkan, dia mengupayakan agar apa? Keturunannya tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Berarti kan lewat fase ilmu, gitu ya. Iya. Bagaimana ilmu ini bisa menerangi manusia secara keumuman, apalagi kita sebagai seorang muslimah, dengan ilmu itu akan menjadi cahaya banget, gitu ya, buat kita menjalani apa yang memang harus kita jalani sesuai dengan koridornya. Ya, jadi saya pikir kita nggak boleh putus asa, gitu ya, untuk bisa ngedapetin hal itu semua. Prinsipnya lalui semuanya itu dengan terus berdoa kepada Allah, gitu ya, karena setiap doa-doa yang kita mintakan pada Allah itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Masya Allah. Jadi belajar dari kesalahan yang lalu ya, Ustazah. Betul. Mengajarkan kepada keturunan kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu, Ustazah. Masya Allah. Lanjut nih Ustazah ke topik selanjutnya tentang mendalami konsep pernikahan dalam Islam, khususnya soal mahar dan juga tanggung jawab dalam rumah tangga, Ustazah. Dalam Islam, bagaimana sih konsep mahar itu dijelaskan, Ustazah? Dan apakah besarnya mahar itu mempengaruhi keberkahan sebuah pernikahan? Iya. Jadi yang perlu dipahami, mahar itu adalah kewajiban calon suami memberikan kepada calon istri. Dan tentu ketika ini menjadi kewajiban bagi para laki-laki, laki-laki yang baik itu adalah memberikan mahar sebaik-baik mahar itu kepada calonnya.
ya. Jadi yang paling mahal sekalipun itu kalau dia punya kemampuan keren banget gitu ya. Tapi sebagai seorang muslimah yang baik juga adalah seorang muslimah yang saat dimintakan mahar dia akan punya nilai ketawaduan yang baik ketika ditawarkan mahar itu sesuai dengan kemampuan dari calon pasangannya. Jadi kedua-duanya harus saling punya izah. Yang laki-laki ingin memberikan yang terbaik. Kalau dia bisa ngasih 500 gram, kenapa harus 10 gram gitu loh, ya kan gitu. Tapi yang perempuan ketika menyadari calonnya ini cuma bisa ngasih 5 gram atau 3 gram, kenapa dia harus memaksakan meminta sampai 100 gram misalnya seperti itu. Betul. Karena mahar itu adalah sesuatu yang harus memiliki nilai. Ya, ketika memiliki nilai saat itu diserahkan kepada istrinya, maka itu menjadi kepemilikan istri. Mahar itu merupakan satu pengganti ibarat kata ya kehormatan seorang istri. Yang apalagi kalau seorang perempuan itu menikah, otomatis dia sudah terlepas dari tanggung jawab. Seorang perempuan itu akan berubah gitu ya, dari orang tuanya akhirnya kepada suaminya. Dan ini betul-betul menjadi tanggung jawab. Sehingga kalau dikatakan mahar itu semakin besar, semakin berkah, semakin baik, tentu iya. Tetapi jangan juga kita katakan ketika mahar itu kecil, menurut pandangan manusia bisa besar bisa kecil ya, tidak sama akhirnya dengan bahasa keberkahan. Jadi kalau dikatakan boleh atau enggak, boleh banget gitu ya. Mahar itu menjadi besar atau dimintakan besar itu boleh saja. Tapi ketika punya kemampuannya terbatas gitu ya, maka kedua belah pihak harus saling berkomunikasi karena keberkahan itu bukan dilihat dari besar kecilnya. Oh gitu ya Ustazah. Betul. Jadi yang laki-laki memberikan yang terbaik, yang perempuan juga tidak memberatkan gitu ya Ustazah. Iya betul. Iya Masya Allah. Terus Ustazah yang sering jadi pertanyaan juga nih Ustazah, apa sih hak dan kewajiban suami istri? Apa sih kewajiban suami kepada istrinya dan juga istri kepada suaminya? Karena banyak banget nih di luar sana Ustazah yang mereka tuh belum paham apa sih kewajiban mereka tuh sebagai suami dan istri gitu. Akhirnya si suami mencari nafkah aja, istri menjalankan yang lain gitu. Bagaimana sih Islam mengajarkan keseimbangan kepada kita dalam menjalankan peran masing-masing gitu. Nah ini keren banget, tapi kayaknya dengan waktu yang sangat terbatas tentu nggak bisa ya. Cuma saya coba menggambarkan saja. Ketika sepasang suami istri itu sudah meniatkan untuk menikah ya, laki-laki dan perempuan itu sudah meniatkan menikah, itu ada hal yang paling krusial buat mereka untuk memahami kewajiban dan haknya. Hak dan kewajibannya ini harus mereka pahami terlebih dahulu. Jadi bukan gue and lo sama-sama suka gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata kok dia nggak mau melayani, dia nggak mau memberikan kebaikan dan masing-masing itu saling menghujat gitu ya. Nah salah satu di antara kewajiban suami yang tertinggi itu adalah nafkah. Nafkah itu meliputi banyak banget gitu ya. Walaupun secara globalnya ada pada nafkah lahir dan nafkah batin. Sekarang pertanyaannya banyak banget loh kasus-kasus laki-laki ketika dia meninggalkan istri, anggaplah LDR gitu ya. Tetapi istri yang ditinggalkan itu tidak diberikan lahir dan batinnya gitu. Oke, kadang-kadang diberikan lahirnya, tapi batinnya dia nggak pedulikan. Misalnya dia seorang pelayar gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin bisa ya video call dan lain sebagainya. Tapi hati seorang istri ya, kita tahu bahwa waktu itu Hafsah pernah ditanya oleh ayahnya, Umar bin Khattab, berapa sih perempuan itu bertahan lama kalau ditinggal suaminya? Gitu ya. Jadi saat itu di masa Rasulullah terbiasa orang-orang itu berangkat berperang dan saat berperang itu ternyata Umar bin Khattab mendengar seorang perempuan dia memintal benang, udah jadi nih satu baju tapi kemudian dia urai lagi. Gitu. Kenapa tuh Ustazah? Ternyata perempuan ini merasa kesepian gitu. Dia katakan tempat tidur ini akan menjadi saksi
Artinya kalau posisi dia menjadi seorang perempuan yang nggak baik, dia pasti akan melakukan zina kepada laki-laki lain, begitu. Maka mendengar itu Umar langsung bertanya kepada anaknya, berapakah daya tahan perempuan, gitu ya, ditinggal oleh suaminya. Ternyata kata Hafsah 2 bulan. Maka saat itulah ada ketetapan bahwa laki-laki tidak boleh meninggalkan perempuan dalam kondisi mereka berperang kecuali maksimal 2 bulan. Nah, itu kan berarti perhatian, ya, perhatian Islam bagaimana hak lahir dan batinnya seorang istri itu dapat perhatian dari seorang suami. Ya, makanya bagi kita perlu memahami. Dan ditambah kalau di masyarakat secara keumuman, ini notabene-nya jelas banget. Laki-laki itu apalagi kalau posisinya dia nggak punya pekerjaan, ya, dia justru menuntut istrinya bekerja, dia minta istrinya yang membayarkan ini, membayarkan itu. Sementara justru itulah tanggung jawab suami. Istri nggak punya namanya kewajiban memberi nafkah. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Kalaupun dia memberi kepada keluarga, itu adalah infak sodakohnya. Jadi bukan menjadi kewajiban, gitu ya. Yang berkewajiban itu adalah laki-laki. Maka laki-laki ini menjadi qawam, menjadi pemimpin. Karena dia disebut pemimpin itulah, maka dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, lahir dan batin. Ya, bukan hanya lahir, tapi juga batin. Bagaimana seorang suami itu mampu memberikan efek positif gitu ya, ketika mereka berhubungan badan gitu. Jangan hanya sekedar memperhatikan hubungan badan di antara mereka itu hanya laki-laki yang terpuaskan, bukan gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana Rasulullah SAW memberikan pengajaran. Nah, itu bab dari sisi yang sangat kental ya, bahwa laki-laki punya tanggung jawab nafkah lahir dan batin. Panjang itu ceritanya. Tapi di satu sisi seorang laki-laki juga punya kewajiban apa? Menjaga keluarganya gitu ya, dalam pola pendidikan, dalam pola pengasuhan, dalam arahan yang benar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tanggung jawab suami. Gitu. Walaupun tanggung jawab ini nanti akan bergandengan tangan dengan para istri ya, dengan para anak-anak gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin hal itu bisa terjadi kalau tidak terjalinnya komunikasi. Tapi tanggung jawabnya adalah pada seorang suami. Gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau itu adalah kewajiban suami, kewajiban istri ada lagi gitu. Kan masing-masing punya nih hak dan kewajiban. Maka suami ketika sudah memiliki kewajiban, istri pun punya kewajiban. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana seorang istri itu bisa mentaati suami. Kan nggak gampang loh gitu ya, mentaati suami. Saya selalu memberikan nasihat ini kepada teman-teman ya, mahasiswi, anak-anak gitu ya, yang mereka akan melangsungkan pernikahan. Cerita di masa Rasulullah SAW. Kebayang nggak sih ada sepasang suami istri yang saat itu suaminya hendak bepergian berdagang, nggak kayak kita di sinilah gitu ya. Zaman dulu itu berdagang dengan perjalanan jauh yang kemudian harus memakan waktu yang cukup lama begitu. Nah, dilalahnya si suami ini mengatakan kepada istrinya bahwa dia hendak berdagang dan dilarang istrinya itu untuk keluar rumah. Kebayang ya, kalau sekarang masih bisa tuh say hello lewat WA gitu. Kalau zaman mau dulu butuh apa-apa tinggal beli online aja. Ini kalau sekarang nggak ada, waktu dulu tuh nggak ada cerita bisa WA-an, apalagi model podcast kayak begini, wah udah nggak ada banget gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi begitu si suaminya ini berangkat, beberapa hari kemudian datang tuh keluarga dari pihak si perempuan yang mengabarkan orang tuanya itu dalam kondisi sakit. Tapi apa, dia komitmen dengan suaminya bahwa dia tidak keluar rumah, sekalipun bisa aja dia nyuri-nyuri gitu kan. Kenapa dia bisa curi-curi? Karena kan perjalanan suami pasti jauh, nggak mungkin pulang dalam hitungan 1 atau 2 hari gitu. Antara Mekah ke negeri Syam itu justru jauh ya, perjalanannya cukup jauh. Tapi dia komitmen sebagai seorang istri mentaati apa yang diminta oleh suami kepadanya. Maka pulanglah utusan itu. Beberapa waktu kemudian datang lagi memberikan isyarat bahwa orang tuanya meninggal. Ya Allah. Hati siapa coba sebagai seorang anak, apalagi kalau bisa kita datengin itu orang tua gitu ya. Tapi lagi-lagi dia komitmen kepada apa yang disampaikan oleh suaminya.
ya. Nah, begitu suaminya pulang setelah berapa bulan kemudian gitu ya, si istri mengabarkan. Ketika sampai di rumah, dia kabarkan apa yang terjadi pada orang tuanya. Nah, istri yang soleh, suami yang soleh, suami yang baik, dia nggak akan tinggal diam. Dia nggak akan menginginkan istrinya menjadi anak yang durhaka bagi orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Dia ajak istrinya menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita panjang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kasus yang seperti ini, bla 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 bla, panjang. Bagaimanakah ya Rasulullah? Apakah istriku durhaka kepada orang tuanya? Sebab apa? Mengikuti apa yang diarahkan oleh dirinya, kan begitu. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru beliau tersenyum, memberikan sebuah supporting yang sangat luar biasa. Sungguh saat engkau melihat kondisi istrimu, saat ini keluarga, orang tua istrimu sedang berada di dalam surga sebab ketaatan istrimu kepadamu. Jadi ketaatan ini bukan satu hal yang main-main. Selama apa? Para suami itu mengetahui bahwa dia menjadi pintu bagi para istri untuk bisa masuk ke dalam surga. Bukan cuma dia yang bisa masuk, tapi juga mengangkat kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi ketaatan kita kepada suami itu adalah satu perangkat gitu, satu perantara. Maka bersungguh-sungguhlah kita ketika berhadapan dengan suami yang soleh. Nah, tapi di satu sisi kita bisa taat kepada suami ketika suami kita berbuat dalam kebaikan. Ketika suami kita enggak berada dalam kesolihan, selama dia mengajak kepada kemaksiatan, ternyata dilarang dalam Islam. La ta'atan li makhlukin fi maksiatillah. Enggak boleh kamu itu taat kepada makhluk kalau apa? Makhluk itu mengajak kepada kemaksiatan. Nah, ini kan jelas berarti. Nah, itu salah satu saja bagaimana kewajiban seorang istri. Itu aja udah clear buat saya, itu udah clear banget yang penting gitu taat sama suami taat kepada suami itu udah beres tuh semuanya. Tapi masalahnya di sini perlu dibangun komunikasi. Dan gitu. Berat banget ya Ustazah. Contohnya tadi karena taat kepada suaminya berjanji untuk tidak keluar rumah, orang tuanya meninggal dia nggak ngunjungin gitu. Betul. Tapi ternyata hadiahnya orang tuanya luar biasa, dimasukin ke surga gitu ya, Masya Allah Ustazah. Gitu. Nah, selanjutnya nih Ustazah, pembahasan tentang peran wanita, terkhususnya istri. Ini kayak yang Ustazah bahas juga nih tadi tentang mencari nafkah. Kadang tuh di situasi sekarang banyak banget yang mengharuskan seorang istri nih bekerja dan mencari nafkah gitu untuk keluarganya Ustazah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja dan menafkahi keluarga ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa nafkah itu bukan kewajiban istri. Kalaulah suami memberikan izin kepada istrinya bekerja, tapi tetap yang namanya tanggung jawab nafkah itu ada pada suami. Ya, satu poin yang ingin saya clearkan bahwa saat seorang perempuan bekerja itu haruslah dapat ridho dari suami. Itu ridho suami udah harus nomor satu. Kalau dia mengambil langkah bekerja di mana, di A, di B, di C. Begitu ya. Dan apa yang didapati oleh suami itu menjadi nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya. Adapun hasil yang didapati dari bekerja para istri itu bukan menjadi nafkah untuk keluarganya, tetapi menjadi bagian sodakoh. Apalagi kalau misalnya kita dapati keluarga itu sekalipun suaminya bekerja ternyata masih ada kekurangan gitu ya, sehingga memungkinkan istrinya bekerja, istrinya nambahin. Tambahan-tambahan ini bukan berarti dia memberikan nafkah, tapi memberikan kebaikan kepada keluarganya, dan dia akan dapat pahala yang sangat besar terhadap apa yang dia lakukan, begitu. Tapi prinsipnya adalah suami juga memahami dirinya bahwa dialah yang sebetulnya bertanggung jawab, memberikan nafkah itu. Istri hanya sekedarnya memberikan bantuan. Nah, cuma di sini kadang-kadang kita dapati ketika peran istri sudah bekerja, gitu ya, kemudian gajinya mungkin lebih tinggi dari suami, itu sudah muncul jumawa, ya, sudah muncul kemandirian yang menganggap kayaknya saya lebih baik dari suami, penghasilan saya lebih banyak dan lain sebagainya. Nanti akhirnya akan dijumpai urusan rumah tangga itu banyak terjadi permasalahan, konflik gitu ya. Iya, karena komunikasinya kurang baik, kemudian
pemahaman tentang hak dan kewajiban tadi tidak dilakukan secara baik, maka yang muncul adalah ya secara sedikit-sedikit itu akan terhancurkan ya segala sesuatu yang sudah terbangun di dalam rumah tangga kalau tidak kita segera perbaiki. Iya Ustazah, itu kalau misalnya suami dan istri tidak memahami kewajiban dan hak mereka masing-masing. Betul, ya Ustazah. Betul. Lalu bagaimana Islam itu mengatur batasan kepada seorang istri yang bekerja di luar agar mereka tuh tetap menjalankan kewajiban dan perannya di rumah? Ini perlu komunikasi sama suami. Contohnya begini, saya sendiri ya banyak mendapati teman-teman lah di lapangan. Apalagi kalau mereka memang bekerja sifatnya di lapangan. Mereka harus keluar negeri, mereka harus keluar kota berhari-hari dan kerjanya di lapangan, bukan di kantor loh, gitu ya. Ataupun ketika mereka di kantor itu harus melewati perjalanan panjang berhari-hari meninggalkan suami. Dan ini kalau suami dalam tanda petik memberikan restu, kemudian tetap mewarning ya dengan siapa, kemudian ngapain aja, dipantau dan lain sebagainya, karena memang itu adalah kewajiban suami, maka tentu ini akan menjadi satu hal yang dijaga oleh suami istri dalam kondisi bepergian. Tapi ketika dia bekerja kemudian dia nggak mengenali batas dirinya, maka pasti di dalam rumah tangga itu banyak yang error gitu ya. Urusan makan saja, urusan kebersihan di rumah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua urusan itu pasti terbengkalai ketika tidak terkomunikasikan dengan baik. Tapi kalau kita terkomunikasikan dengan baik, ini salah satu contoh aja gitu ya. Kalau misalnya saya mau pergi misalnya ya, ada mau pergi beberapa hari keluar gitu ya, ini cuma kita sudah mempersiapkan apa yang sudah kita siapin ya, bisa bikin makanan siap saji misalnya yang tinggal panasin ikan, gitu ya, ayam misalnya sudah diungkep, nanti kan tinggal digoreng gitu. Artinya semua pekerjaan itu sudah harus kita buat sedemikian rupa sehingga pada saat kita meninggalkan itu tidak menyulitkan orang-orang yang ada di rumah. Tapi kalau seandainya kita hanya pergi beberapa waktu gitu ya, sehari itu pulang, cuma kalau kita mau masak kayaknya waktu nggak cukup, suami yang baik dia akan mengatakan udah nggak apa-apa berangkat, nanti gampang lah tinggal GoFood misalnya, atau nanti beli. Nah, itu artinya karena kita sudah membangun komunikasi. Jadi disinilah peran timbal balik suami istri ketika memahami hak dan kewajiban, apalagi kalau istri itu dalam kondisi bekerja, maka dia harus tahu tetap kondisi tanggung jawabnya yang paling penting itu justru di dalam rumahnya. Oke, Masya Allah. Jadi tetap ingat dengan kewajibannya di rumah ya, walaupun dia bekerja di luar gitu. Terus yang terakhir nih Ustazah, mau bahas tentang cara menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap sakinah mawadah warohmah gitu. Pertanyaannya, dalam berumah tangga, Islam itu pandangan Islam dalam pandangan Islam, pentingnya komunikasi dan kerjasama itu seperti apa Ustazah? Ya, jadi ketika membangun rumah tangga itu saya selalu mengingatkan ya kepada seluruh mahasiswi, terutama yang ketika saya ngajar itu, yang paling urgent adalah meniatkan menikah itu beribadah. Jadi kalau kita niatkan menikah itu ibadah, slack yang terjadi antara suami dan istri di dalam rumah tangga itu, jadikanlah itu bagian peningkatan kapasitas kita untuk menjadi lebih baik. Ketika terbangun komunikasi tadi, ya. Contoh kalau kita menghadapi pasangan kita yang mungkin ada yang temperamen, ya, atau justru pendiam, itu harus kita komunikasikan sebagaimana yang menjadi kebutuhan orang yang temperamen itu harus dihadapi seperti apa, orang yang boleh dikatakan pendiam itu harus pendekatannya seperti apa. Berarti masing-masing pasangan ini harus cooling down, ya. Dia nggak boleh memperikutkan egonya. Kenapa? Karena ketika menikah itu artinya menggabungkan dua keluarga besar, menggabungkan dua karakter yang jelas berbeda gitu ya. Apalagi tidak dilalui tadi bahasa pacaran begitu ya. Ini kan berarti justru pengenalannya ada setelah mereka menikah.
Ya, nah disinilah terbangun komunikasi. Makanya di masa Rasulullah SAW itu ada salah seorang sahabat, ketika dia baru saja selesai menikah gitu ya, beliau saling berkomunikasi sama istrinya. Dia katakan bahwa aku termasuk laki-laki yang pencemburu. Aku tidak suka istriku bla 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 bla. Berarti apa? Begitu disampaikan, harus dipahami oleh seorang istri apa yang tidak boleh dia lakukan. Ternyata suaminya bertanya, apa yang membuatmu, apa yang harus aku lakukan supaya engkau tidak membenciku? Jadi disampaikan juga oleh seorang istri, saya tuh nggak suka kalau kamu bla 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 bla. Walaupun nanti berjalannya waktu, tahun demi tahun, bertambahnya usia, bertambahnya ilmu, bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita nggak inginkan, itu tiba-tiba bisa jadi berubah gitu. Iya, betul. Karena sejalan dengan ilmu, sejalan dengan pengetahuan, sejalan dengan apa? Apalagi kalau sekarang kita bicara tentang globalisasi, ya. Nah itu prinsipnya keharmonisan rumah tangga berkaitan dengan komunikasi. Poin penting. Tapi poin yang tidak kalah pentingnya lagi adalah saat kita mampu memberikan respon baik, respon positif kepada pasangan kita. Kalau boleh saya sampaikan bahwa hal yang paling asasi bagi kita di dalam rumah tangga adalah lapangkan dada kita untuk menerima kekurangan apapun pasangan kita. Ya, sebagaimana mungkin suami kita melihat banyak banget kekurangan kita. Begitu juga kita harus membuka selebar-lebarnya apa yang menjadi kekurangan suami kita. Supaya apa? Biduk rumah tangga itu tidak menjadi sulit gitu ya. Hanya gara-gara sepele, karena dada kita sempit, akhirnya apa? Gampang jadi ribut, banyak gitu ya, seolah-olah luas banget itu ya masalahnya, padahal mah cetek banget, betul, kecil banget. Jadi gitu. Harus ada rasa toleransi yang besar kepada pasangan ya, Ustazah, ya. Bahasa toleransi itu tentu harus di breakdown ya, karena banyak banget juga di masyarakat kayaknya kita udah benar-benar berusaha paham deh pasangan kita, tapi kok dia, nah ini bahasa komunikasi lagi, komunikasi dua arah yang harus selalu dibangun dan nggak boleh berhenti sampai hanya satu titik, setahun 2 tahun 3-4 tahun ya, bahkan kita insya Allah sampai nini kaki-kaki gitu ya, itu harus menjadi bagian komunikasi yang efektif. Iya betul, jadi emang harus bangun komunikasi ya Ustazah, jangan gengsi-gengsi, kalau misalnya ada unek-unek sampein aja gitu ya, deep talk gitu ya Ustazah kalau bahasa sekarang kan. Iya, cuma permasalahannya kan kalau komunikasi itu yang paling banyak ngomong adalah istri, perempuan gitu kan. Bisa jadi kita udah panjang lebar, suami cuma ngomong ini oke gitu. Dan oke-nya suami itu kayaknya kesel banget kita dengernya begitu. Kayaknya kan udah omongin tadi bla 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 bla. Nah, itu kita juga harus paham bahwa di otak laki-laki dan perempuan itu ada wacana yang berbeda. Laki-laki kalau ngomong dalam satu hari itu cukup dia 7.000 kata. Kalau perempuan belum 20.000 kata itu belum nendang. Rasanya ganjel gitu ya, pengen keluarin. Jadi apa aja dikomenin. Nah, insya Allah suami yang baik dia paham ya mau ngomong apa, kayak istrinya biarin aja deh gitu ya. Tapi juga istri yang baik juga harus paham bahwa suami itu laki-laki secara keumuman punya keterbatasan kalau berbicara. Gitu. Tapi pernah Ana dengar Ustazah justru yang sehat itu istri yang bisa ngomong sampai 20.000 kata per hari. Ya silahkan, nggak maksudnya bahwa kata-kata itu selama tidak menyinggung suami gitu ya, selama tidak ada hal-hal yang membuat rumah tangga itu menjadi keruh, sebab dampak kita ngomong gitu kan, ngomong itu prinsipnya ada yang baik ada yang nggak baik gitu. Kadang kan ada istri yang mendem aja Ustazah nunggu suaminya peka. Sedangkan suami itu kan laki-laki itu minta perempuan to the point gitu ya Ustazah. Betul, karena dia pakainya logika. Kalau kita pakainya perasaan. Jadi sebenarnya untuk kita mengenal pasangan kita itu sebenarnya seumur hidup ya Ustazah. Belajar bersama gitu. Belajar bersama. Karena banyak juga kan Ustazah orang yang sudah ta'aruf atau misalnya pacaran lah gitu, tapi ternyata pas mereka sudah ke dalam kehidupan berumah tangga baru ketahuan tuh sifat-sifatnya gitu kan. Maka yang perlu dipahami adalah saat kita melakukan ta'aruf itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Oh iya gitu ya. Iya.
Supaya apa? Oh, dia paham bahwa karakter dari keluarganya seperti ini. Kecuali ada hal-hal yang memang sebelum dia hijrah gitu ya, sebelum dia menjadi baik, itu ada kemaksiatan yang dia dulu pernah lakukan. Itu dia tidak ungkapkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah masa lalunya. Dia sudah mohon ampun kepada Allah. Nah, ternyata begitu menikah, mungkin setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun terkuak gitu masa lalu si istrinya atau masa lalu pasangannya gitu ya. Nah, memang sebaik-baiknya ini kalau terjadi kondisi seperti ini perlu komunikasi yang paling dekat gitu. Bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang masa lalu. Jadi saat ketika kita mengambil langkah berumah tangga, kita nggak boleh melihat masa lalu gitu. Jadi, tutup masa lalu itu ketika apa? Kita memang benar-benar sudah berada dalam hijrah kebaikan, kemudian kita mau mencoba memahami kebaikan berumah tangga, itu harus kita hilangkan gitu ya. Perasaan-perasaan itu harus kita hilangkan seperti itu. Jadi itulah ya cara membangun keluarga, rumah tangga yang harmonis ya Ustazah, yang sakinah, mawadah, warahmah insyaallah ya Ustazah. Terakhir deh Ustazah nih, pesan dari Ustazah Sinta Santi nih untuk Sobat Al-Hikmah TV apa nih Ustazah? Ya, tentu bagi yang ganteng, ada istilah solgan ya, soleh ganteng gitu ya, solehah cantik, solcan gitu ya, ada istilah-istilah seperti itu. Prinsipnya cantik boleh, ganteng boleh, tapi yang lebih ganteng, cantik dan ganteng itu adalah ketika apa? Diiringi dengan kesolehan. Masya Allah. Sehingga kesolehan inilah yang nantinya akan terbangun di dalam rumah tangga. Ketika kalian akan berumah tangga, akan hadir rumah tangga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan-keturunan kita juga akan bertambah baik. Kenapa? Karena orang tuanya ingin menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Adapun rasa cinta, rasa bahagia itu adalah bonus yang akan Allah kasih di dalam kehidupan rumah tangga ketika apa? Kita mencoba membangunnya karena Allah. Masya ya, Allah. Kalau kita bangun semuanya karena Allah, semuanya itu akan indah. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, dari mulai pandangan Islam terhadap pacaran, kemudian konsep mahar, peran wanita, dan juga cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Syukron jazakillah khairan Ustazah Sinta Santi sudah mau berbagi ilmunya di sini. Semoga bisa menjadi amal jariyah untuk kita semua pastinya ya. Cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi di podcast Sisi Perempuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Lajnas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Lajnas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.